Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam ibadah online kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan,
Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita bersorak-sorai untuk kebesaran namanya. Amin. Haleluya. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari kita bersorak buat Tuhan. Haleluya Yesus, thank you Jesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Engkau Raja mulia. Thank you Jesus. Amin. Yes. Haleluya, mari kita mau siapkan hati kita. Kita percaya bahwa bersama Tuhan kita mampu melewati segala sesuatu. Amin. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Bagi
kami yang percaya kepadamu Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu
Shalom, puji Tuhan, GBI Rock Batam yang diberkati Tuhan. Kita akan siapkan diri untuk menerima firman Allah pada kesempatan kali ini. Ayo kita akan sama-sama siapkan hati kita. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada kesempatan kali ini setiap kami membuka diri untuk firman-Mu, hati, pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Kami percaya benih firman Allah akan jatuh di tanah hati yang baik, sehingga kami bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pagi hari ini kita membahas tentang topik mengembangkan. Apa itu mengembangkan? Saya percaya Tuhan rindu itu terjadi atas kita semua. Mengembangkan. Bahwa setiap kita merindukan punya apa saja mesti ingin berkembang. Tapi bagaimana untuk kita berkembang? Saya percaya yang terdapat dalam firman Tuhan dituliskan di sini. Amsal 29 ayat ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kata didik di sana, ini bukan berbicara tentang pendidikan pengetahuan, tapi didik di sini artinya ini dididik, diberikan instruksi, diajar, diberitahu, bahkan sampai ada kata dihukum di sana. Arti pendidikan di sini bukan bicara pendidikan secara formal, tapi pendidikan ini bicara tentang pendidikan karakter sebetulnya, pendidikan tentang kepribadian kita. Saya sangat percaya di bawah itu ayat itu berkata, memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Semua orang rindu untuk anak-anaknya. Saya tidak berbicara cuma bicara anak jasmani. Anak-anak rohani kita pun harus memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita. Tapi bagaimana? Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa kalau tidak terjadi dengan sendirinya? Tentunya harus ada sebuah proses. Saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang harus kita alami untuk developing. Yang pertama training, coaching, mentoring, fathering. 4 ini harusnya dialami oleh anak-anak kita. Ya, lebih banyak kita tahu yang mentoring dan fathering. Tetapi saya akan awali dengan yang pertama dulu, training dulu. Apa itu training? Kalau itu bicara training, itu bicara tentang knowledge management. Hari-hari ini ada banyak webinar yang mengajar kepada kita. Sebetulnya itu otak kita sedang diisi. Kita sedang dilatih, diisi. Untuk apa? Supaya kita tahu. Karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kata mengenal di situ, itu artinya mengetahui, memahami, berpengetahuan tentang Allah. Jadi kalau bicara tentang setiap kita pun, kalau kita sudah tahu Yesus, mengenal Yesus, harus memiliki pengetahuan tentang Yesus. Saya sangat percaya ada banyak hari-hari pengajaran menyesatkan kita semua. Oleh karena kita patut bersyukur kita ada sebuah gereja yang dilatih, dididik di sini. Setiap gereja punya tugas mendidik jemaat. Untuk apa? Untuk memahami, untuk mengetahui tentang Allah. Karena dikatakan dalam ayat ini, umatku binasa. Nah, lewat training-training yang dibuat di dalam gereja Tuhan, itu sebetulnya supaya kita ada penambahan knowledge, pengetahuan tentang Allah. Setiap saya dan saudara harus punya hal demikian. Untuk apa? Untuk membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kita cinta Tuhan. Yang kedua di situ tadi berbicara tentang coaching. Nah, seringkali kata coaching itu kita mungkin sebagian tahu, sebagian belum tahu. Apa sih coach? Di coach itu artinya potensi manajemen. Setiap kita punya potensi. Setiap kita punya potensi. Kalau tidak di-manage potensi itu, ya akhirnya jadi flat begitu saja. Potensi itu bisa bicara talenta, itu bicara bakat bisa. Ya, tentang kemampuan. Nah kalau itu tidak di-manage, karena ada banyak orang salah memanage potensinya. Benar apa yang dikatakan oleh Miles Monroe, di kuburan orang-orang percaya di situ banyak harta terpendam.
Saya pikir kata harta terpendam itu yang dimasukkan harta apa ya? Ternyata Miles Monroe berkata, harta terpendam itu potensi yang belum digali, belum disampaikan, belum diajarkan, yang belum dipakai, itu terpendam bersama dengan kematiannya. Nah, gereja Tuhan punya tugas hari ini. Untuk apa? Untuk meng-coach setiap jemaat, setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam gerejanya. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 36. Lihat ayat ini. Ayat ini berkata, demikianlah harus bekerja. Demikianlah harus bekerja Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniakan Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Lalu Musa memanggil Besalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli dan dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Ternyata bicara tentang potensi itu adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap orang, satu dengan yang lain berbeda. Nah, di sini contoh saja, ini Besalel dan Aholiab dikatakan dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian. Sehingga dia bisa melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Terus dipanggil oleh pemimpinnya. Pemimpin harus mengerti, harus mengarahkan potensi apa yang dimiliki oleh jemaat, potensi apa yang dimiliki oleh anak-anak rohaninya. Untuk apa? Diarahkan untuk membangun bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semua, kita belajar. Ya, saya juga masih belajar. Karena dalam ayat ini Musa ketika manggil Besalel dan Aholiab, mereka ditanam Tuhan dalam hatinya, ini telah ditanam Tuhan keahlian. Untuk apa? Bangun bait Allah, peralatan bait Allah. Tidak semua orang dipanggil untuk ke sana. Makanya kalau kita tahu, karena masing-masing itu punya potensi. Cuman seringkali kita tidak memahami, karena kita tidak ada yang coaching. Makanya gereja punya tugas. Mengapa? Meng-coach setiap anak-anak rohaninya. Setiap jemaat harus di-coaching. Untuk diarahkan, bertumbuh dalam potensi. Dan menghadirkan kompetensi-kompetensi yang luar biasa. Kita tahu tentang tes yang disebut tes foto karakter. Ya, itu seringkali disebut DISC bisa, disebut merah, kuning, hijau, ungu bisa. Kita pakai biasanya merah, kuning, ungu, hijau, ungu. Nah, itu dites. Masing-masing itu punya potensi. Nah, ini memang perlu dites. Ya, perlu dites. Anak-anak Tuhan harus alami sehingga kita belajar, kita ada di mana tempat yang tepat. Banyak orang tidak tahu tempatnya. Asal pilih orang, asal taruh orang sehingga tidak menghasilkan kemaksimalan. Makanya tidak bisa berkembang. Kalau potensi itu dikembangkan, potensi dimanage, dikembangkan, saya percaya. Apa saja, bisnis saudara, gereja saudara, dalam keluarga saudara. Nah, memang kita harus biasanya kalau kami lewat tes. Nah, tes inilah yang seringkali kita nemukan warna merah, warna kuning, warna hijau, warna ungu. Ini semua orang-orang yang punya karakter satu dengan yang lain berbeda. Kalau merah itu biasanya dominan. Orang-orang visioner, dia selalu berpikir ke depan. Orang-orang yang berani ambil risiko, orang yang suka dengan challenge, dengan tantangan. Orang kuning ini biasanya orang yang pintar membangun relasi, membangun hubungan satu dengan yang lain. Sehingga kalau ada orang yang dites itu warnanya kuning, biasanya orang ini suka membuat buat rame. Rame itu maksudnya tidak sepi-sepi, karena orangnya suka ngomong, bangun satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada yang hijau. Hijau itu untuk apa? Hijau itu orangnya stabil. Jadi orang hijau itu biasanya orang yang gampang nurut, gampang ngikut, biasanya follower. Dan biasanya memang tidak suka challenge,
Nah, orang ungu, orang yang suka hal yang detail-detail. Nah, orang bertanya, mana yang baik? Semuanya baik. Tuhan sudah tempatkan ini. Dan kita bersyukur. Saya bersyukur, saya banyak ditolong oleh power character untuk apa? Untuk tes ini. Sehingga saya tidak pernah kesulitan untuk menempatkan orang. Nah, inilah bicara coaching. Coaching itu potensi manajemen. Jadi setiap kita punya potensi yang harus di-manage. Kalau potensi kita tidak di-manage, kita tidak akan pernah mencapai namanya pengembangan. Ya, kita mungkin di sebuah perusahaan juga begitu. Ketika kita mau cari apa sekarang? Cari sales. Ya, kita harus tahu punya potensi enggak dia di sales. Kita mau cari bagian khusus untuk keuangan. Ya, kita harus cari betul-betul orang yang memang ada di sana tempatnya. Kalau orang itu ada di sana, saya percaya. Kita sering kali dengar kata the right man, the right people, right place. Itu betul. Karena ada banyak orang sudah benar tapi tempatnya salah. Nah, bagaimana kita akan tahu tempatnya yang benar? Lewat ini. Makanya kita perlu di-coach, di-coaching. Saya dan saudara butuhkan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai kemaksimalan. Kalau kita bicara pengembangan, kita butuh yang demikian. Kita tidak mungkin bisa berkembang kalau kita tidak tahu potensi kita sampai menghadirkan kompetensi. Oleh karena itu, saya ingin ajak setiap kita, ayo. Nah, Pak, caranya gimana? Nah, caranya harus dihadirkan di gereja. Tes ini gampang tes ini sebetulnya. Kenapa saya katakan gampang? Tempat kami sudah ada, ya. Kalau saudara nanti bicara dengan Bapak atau Ibu Gembala, hubungi, nanti saya akan bantu. Saya selalu mau bantu gereja itu bertumbuh. Saya kepingin, keluarga juga begitu. Apa keluarga bisa? Bisa. Menentukan apa? Menentukan arah anak-anak kita yang bakal kuliah. Supaya kuliah tidak ikut-ikutan. Karena masing-masing orang punya potensi. Kadang-kadang tidak tahu potensinya. Ikut-ikutan temannya kuliah. Lewat tes ini, lewat coach ini, kita semakin mengerti. Oh, ternyata anak saya harus di bidang ini. Katakanlah, mungkin apa? Mungkin di bidang komunikasi. Mungkin juga di bidang akuntansi. Ada banyak yang harus dikerjakan. Tetapi kalau kita tempatkan orang, the right people, right place, saya percaya itulah gampang sekali untuk kita mengembangkan. Kenapa gereja tidak berkembang? Karena tidak bisa menempatkan orang. Kenapa bisnis tidak berkembang? Karena tidak bisa menempatkan orang. Ada banyak orang salah tempat. Orangnya sudah benar tapi salah tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak semua orang ada di mimbar. Tidak semua orang bisa nyambut jemaat. Tidak semua orang ditaruh jadi bendahara berhasil. Kenapa? Karena masing-masing punya potensi. Potensi itulah yang harus di-manage. Makanya itu namanya coaching. Untuk mengembangkan. Ayo kita belajar kali ini. Setelah ada training, ada coaching. Biasanya memang di tengah-tengah celah-celah itu butuh konseling. Sama kita mau cari konselor, yang apa yang tepat untuk jadi konselor. Biasanya kalau konselor lebih tepat yang warna hijau ungu atau hijau kuning. Kenapa? Telaten. Dia mendengarkan, sabar, telaten. Nah, kalau kita salah, ya salah orang jadi konselor, malah setelah konseling dengan kita, pulang stres loh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya ini sebuah penemuan yang luar biasa. Artinya apa? Kita sudah punya tools-nya, tinggal kita mau enggak kerja. Wah, kalau saya enggak bisa, belajar. Ada banyak yang harus kita pelajari. Sekarang tidak sulit lagi. Kenapa? Itu bisa lewat online. Bisa didapatkan, dan masing-masing kita tahu potensinya. Untuk apa? Di-manage dengan lebih baik. Saya percaya gereja Tuhan akan lebih berkembang, perusahaan akan lebih berkembang, keluarga kita akan lebih breakthrough, mengalami terobosan. Karena kita tahu masing-masing punya potensi yang terus dikembangkan. Yang ketiga itu bicara mentoring.
Apa sih mentoring? Kalau sudah bicara mentoring, itu bicara life management. Jadi hidupnya mulai ditata. Saya punya banyak mentor, saudaraku. Punya banyak mentor. Saya harus proaktif dengan mentor saya. Ada banyak mentor-mentor saya yang mentor keuangan, mentor kepemimpinan, mentor karakter, ya, mentor manajemen, itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sudah bicara mentor, itu artinya bahwa saya dan saudara itu harus siap. Siap apa? Siap ditata hidup kita. Rick Warren berkata di sini, saya kutip yang bahasa Indonesia langsung, belajar dari kesalahan itu lambat dan menyakitkan. Tapi belajar dari mentor itu cepat dan lebih mudah. Namun, ini penting, perlu kerendahan hati dan hati mau diajar. Ada orang belajar dengan mentor. Mentor itu orang yang sudah mengalami, punya keahlian di sana. Kita belajar. Ya. Ada orang ahlinya di perbankan. Nah, ini cocok kita tanya tentang keuangan. Bagaimana tentang keuangan? Ada orang ahli di karakter. Jadikan mentor saudara, tanya di sana. Saudara akan semakin berkembang. Nah, masing-masing itu kalau saya punya banyak mentor. Mentor karakter, mentor tentang keuangan, mentor tentang manajemen gereja, mentor tentang kepemimpinan, itu harus ada. Makanya pelayanan kerjaan itu akan semakin breakthrough. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kalau itu belajar dari kesalahan, lambat dan menyakitkan. Ada banyak orang tidak mau belajar dari mentornya. Karena mentor itu orang yang sudah tahu jalan dan pernah jalan di situ dan pernah mengalami di situ. Sehingga kita tidak perlu buat salah lagi, kita tidak perlu sampai terlambat lagi. Karena apa? Karena tentunya seperti yang dikatakan oleh Rick Warren ini, cepat dan lebih mudah. Tinggal dengan petunjuknya. Nah, tapi asal apa? Asal rendah hati dan mau diajar. Ada banyak orang sudah ketemu mentor, tapi tidak mau mendengar dengan rendah hati, dengan sombong, dengan tinggi hati. Atau mungkin tidak mau diajar, malah ngajari mentor. Wah, ini yang repot saudaraku. Makanya kita nggak akan pernah ketemu. Gereja hari-hari sedang berbicara 7 pilar. Harusnya masing-masing itu ada mentor di sana. Saudara punya kekuatan di mana? Di art entertain. Di art entertain itu harus punya mentor di sana. Supaya kita lebih breakthrough. Di bisnis harus punya mentor di bisnis. Di church, di gereja, hal-hal tentang religi, ya, bicara tentang spiritual dan sosial, itu harus juga punya mentor. D itu bicara tentang dissemination, media. Ada orang ahli di media. Media apa? Media cetak, media elektronik. Nah itu yang ahlinya, kita belajar di sana. Mungkin kita undang untuk jadi mentor kita. Edukasi, pendidikan. Wah, pendidikan hari ini semuanya hampir berubah. Kalau kita punya mentor, saya percaya pendidikan akan lebih breakthrough. Kita bersyukur hari-hari ini pendidikan sedang diubah. Kadang-kadang Tuhan memaksa memang untuk apa? Pendidikan buat secara online. Tapi itulah sebuah perubahan. Nah kalau kita tidak ngerti, terjadi stuck. Keluarga juga harus ada mentornya. Bahkan G itu government, law, and politik ada di sana. Kita kalau punya mentor, saya percaya kita akan kerja lebih cepat, kita akan kerja lebih mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini, ayo miliki mentor. Karena hidup kita akan ditata di sana. Dengan mentor, kita harus berani belajar terbuka. Ada banyak orang sudah menemukan mentor tapi tidak belajar terbuka. Makanya mentor sangat sulit untuk mengarahkan. Belajar terbuka, belajar dikoreksi. Karena mentor terus akan arahkan kita. Dan saya percaya saudara, saya sangat percaya. Ketika saya mengawali gereja, sekitar tahun 1989, mentor iman saya adalah Pak Abraham Alektanus Saputra. Ya, itu mentor saya, itu bapak saya. Memang dia jadi bapak, tapi jadi mentor yang ngarahkan. Awal gereja begini. Saya hanya ikuti saja.
lewat beliau memberikan instruksi, saya terus semakin bertumbuh, berkembang. Dan puji Tuhan, saya mau dengar mentor saya. Dan saya percaya saudara juga harus menemukan mentor-mentor itu. Untuk apa? Melatih kita supaya lebih cepat. Sekarang ini era kerja, semuanya serba cepat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat. Kalau nggak cepat ketinggalan. Makanya dengan adanya mentor itu kita akan dibuat lebih mudah. Kita tidak perlu lari ke sana kemari, tapi lewat mentor itu kita terus diarahkan. Nah, setelah kita mentor untuk mengembangkan, kita butuh ini namanya sekarang, fathering. Fathering itu apa? Bapak. Carilah orang-orang bisa jadi bapak saudara. Dalam gereja juga, saya tidak bicara gender. Saya tidak bicara gender, tapi bicara fungsi. Seorang bapak itu akan memaksimalkan, inilah, memanage kita sampai terjadi kemaksimalan. Kenapa orang tidak bisa maksimal? Karena kita tidak nemukan bapak. Kalau bapak itu pasti semua bapak di sini kepingin anaknya jadi lebih daripada bapaknya. Jujur, pasti itu. Gereja Tuhan harus punya kepemimpinan, fathering, membapai. Perusahaan juga begitu. Saya baru ngobrol dengan salah satu orang, kerja sudah cukup lama. Ketika dia mau pamit kerja, sudah kerja 20 atau 30 tahun. Dia ngomong begini, ya sudah kalau memang mau, memang itu juga bosnya ngomong begini, enggak apa-apa kerja. Tapi tadinya ditahan, berapa tahun yang lalu ditahan, tapi sekarang dilepas. Wah jadinya keren. Kalau pemimpin itu punya hati Bapa, akan memberikan, akan mendorong, akan menjadikan kita mencapai kemaksimalan. Mengembangkan, itu butuh kemaksimalan. Dalam 1 Tesalonika, pasal kedua, ayat 11-12. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Tugasnya apa? Menasehati, menguatkan hatimu. Seorang demi seorang. Meminta dengan sangat, diminta untuk apa? Hidup sesuai kehendak Allah. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Lihat di sini ayatnya. Menasehati, bapak itu nasihati. Menguatkan. Karena kata bapak itu sumber. Makanya kalau kita ketemu pemimpin yang punya hati Bapak, itu jadi sumber kita, sumber inspirasi, sumber semangat kita datang kepada Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar di sini. Dalam kepemimpin apapun, milikilah hati seorang Bapak. Kalau mau jadi Bapak, jadi anak yang baik baru bisa jadi Bapak yang baik. Kita tidak mungkin akan jadi Bapak yang baik kalau kita tidak pernah jadi anak yang baik. Belajar di sini. Kita akan terima nasihat, kita akan terima kekuatan. Bahkan di sini dilihat diarahkan terus untuk apa? Hidup seturut sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita lagi. Untuk apa di sini? Untuk masuk dalam kerajaan Allah dan kemuliaannya. Inilah tugas Bapak. Makanya Bapak itu penting bagi setiap kita pada kesempatan ini. Untuk apa? Untuk bicara mengembangkan. Saya sangat percaya. Saya merindukan itu terjadi atas gereja Tuhan. Terjadi atas bisnis saudara. Semakin berkembang. Karena kita punya anak-anak yang dapat dipercaya. Fungsi Bapak bagi anak-anaknya. Ini fungsinya. Memberikan arah dan keteladanan. Jadi memberikan direction yang jelas. Memberikan contoh, keteladanan. Kehadirannya di sana sebagai sebuah contoh patron. Makanya kalau sudah pemimpin Bapak itu ada direction yang jelas. Setelah direction apa? Contoh keteladanan. Penting. Khotbah saya hanya lewat 4 sisi tembok. Ini sudah terbatas, tidak bisa didengar di luar sana. Kecuali recording. Tapi perbuatan saya akan berkhotbah di mana-mana. Keteladanan hidup saya akan berkhotbah di rumah saya. Di perjalanan saya.
Sama saudara juga begitu. Kalau jadi pemimpin Bapak akan memberikan arah dan memberikan keteladanan. Memberikan proteksi dan berkat. Ayo setiap kita hari ini, kita akan lindungi anak-anak kita. Anak-anak rohani kita lindungi. Bukan ditebas, bukan dibunuh, bukan dimatikan karakter dan pengharapannya. Kita ada proteksi, bahkan lepaskan berkat. Sehingga kita kalau anak kita lebih berhasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting bagi kita. Dan yang ketiga, fungsi Bapak itu apa? Bangun nilai dan percaya diri. Nilai, value harus dibangun di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita. Saya sangat yakin dan percaya untuk bangun value itu butuh waktu. Tetapkan value apa yang kita pakai dalam keluarga kita. Mungkin bicara kita taruh yang paling atas, nilai integritas. Taruh, bangun. Kita sendiri harus belajar berintegritas. Sehingga nilai itu yang kita pakai sebagai acuan. Dan percaya diri, dorong mereka. Kondisi yang sekarang sedang terjadi membuat orang tidak percaya diri lagi. Sudah lemah dengan Tuhan, pemimpin jadi hati Bapak. Nah kalau pemimpin hati Bapak, menguatkan terus, memberikan dorongan kepada anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hubungan Bapak, anak adalah berkaitan dengan warisan. Sebagai Bapak, apa yang kita akan warisan kepada anak-anak kita? Harta benda, oke, boleh. Apalagi? Memori sebuah kenangan, boleh, silakan saja. Tetapi yang penting di sini yang saya maksudkan, warisan adalah kehidupan kita. Harus jadi warisan, legacy kita, keteladanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai Bapak, sehingga diingat oleh anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari ini belajar. Ada salah satu konglomerat ketika dia meninggal, ditanya cucu-cucunya, apa yang kau ingat tentang opamu, tentang kakekmu. Kakeknya kaya, di mana-mana punya properti yang dibangun dengan luar biasa sampai jadi sebuah kota begitu. Cucunya ngomong apa? Ngomong begini, yang diingat oleh mereka. Kalau aku nggak ke sekolah minggu dulu, dimarahi sama kongkongku. Kongkong itu kakeknya. Kalau aku nggak ibadah, aku dimarahi sama kongkongku. Jadi ada keteladanan, ada dorongan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo hari ini jadilah bapak-bapak yang memberikan nilai, membangun nilai, inspirasi kepada anak-anak kita. Dan saya percaya kalau itu terjadi, kita bicara mengembangkan. Itu tidak terlalu sulit. Karena Tuhan rindu, setiap kita dirindukan untuk berkembang. Setiap kita dirindukan untuk jadi berhasil. 4 hal yang kita pakai. Saya ulangi yang pertama, training. Training itu gampang hari ini, bisa dicari. Ya, lewat online. Coaching juga bisa dicari, itu ada banyak. Tes-tes itu banyak. Saya siap membantu saudara. Ya, bicara dengan Bapak Ibu Gembala. Saya tahu, saya akan siap tolong. Cari yang keempat, mentoring. Temukan mentor. Apa yang mau kebutuhkan untuk mementor? Keluargamu, bisnismu, pelayananmu. Dan yang keempat, temukan fathering. Kalau engkau ketemu pemimpin yang berhati Bapa, engkau akan mencapai kemaksimalan. Saya berikan contoh di sini. Saya tutup dengan sebuah cerita. Semua orang tahu ini. Siapa Oprah Winfrey, bagaimana latar belakang dan hidupnya masa lalu. Tidak punya pengharapan dulunya. Karena usia 3 tahun orang tua sudah cerai. Ya, dia tinggal sama mamanya. Mamanya hanya sebagai PRT, pembantu rumah tangga. Sejak kecil dia bantu bekerja. Ya, bukan kerja full tapi bantu di radio.
Tapi 9 tahun sempat diperkosa. 17 tahun dia mulai jadi kerja. Betul. Dan kemudian belajar jadi penyiar. Terus karirnya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Akhirnya jadi penyiar televisi, menjadi artis dan host. Coba lihat, perhatikan sini. Penghasilannya 1 tahun 2,9 juta. Siapa itu? Tidak punya harapan. Tapi dalam Yesus ada pengharapan. Hari ini jangan berkata tidak ada harapan. Dalam Yesus selalu ada harapan. Setiap kita punya pengharapan. Asal kita mau tahu persis bahwa Tuhan, Bapa kita, selalu memberikan kekuatan yang baru. Setiap kita hari ini, jangan pernah mengenal kata putus asa. Terlebih lagi kata menyerah. Ayo bangkit kembali. Lihat. Siapa Oprah Winfrey? Lihat. Nelson Mandela salah satu bapak rohaninya. Orang yang cinta Tuhan. Ya, kemudian punya mentor-mentor banyak. Hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan banyak yang mementor dia. Bahkan dia punya training. Dia khususkan untuk siapa? Untuk anak-anak Afrika. Yang tertinggal, yang miskin. Dia buatkan training. Menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Oprah Winfrey bisa dipakai Tuhan. Saya dan saudara pun bisa dipakai Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Ayo impikan sesuatu. Seperti apa yang dikatakan di dalam quotes-nya di sini. Anything you can imagine, you can create. Segala sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Ya, image-kan gitu. Kamu dapat ciptakan. Artinya dan kata lain, kamu harus punya mimpi. Jangan pernah menyerah. Pandemi COVID-19, kapan berhenti kita tidak tahu. Tapi pesan saya pada kesempatan kali ini, ayo kita developing. Mengembangkan diri kita. Karena dalam diri saudara, ada hal yang luar biasa yang Tuhan taruh. Tuhan berkati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Biar firman-Mu mengajar setiap kami untuk hidup dalam rencana Allah yang besar. Rencana Allah mengembangkan kerajaannya di bumi ini. Kami harus terlibat di dalamnya. Lewat kami training, lewat kami di coaching, lewat kami di mentor, lewat kami mendapatkan feathering. Kami percaya Tuhan. Tuhan pasti tolong kami. Setiap kami hari ini yang ada di tempat ini. Mendengarkan ini. Online ini. Kami percaya semuanya pasti bisa mengembangkan potensi yang ada. Sehingga setiap kami tidak mau putus asa, tidak mau berhenti, tidak mau stuck. Kami akan terus maju. Bahkan dengan Tuhan kami akan alami terobosan demi terobosan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus turun atas kami semua. Firman ini boleh tinggal, boleh menguatkan kami. Bahkan firman ini akan terus berbicara kepada kami. Untuk kami bisa mencapai kemaksimalan bersama dengan Tuhan. Agar Tuhan dipermuliakan. Di mana setiap kami boleh terus dipakai menjadi alat menyatakan kemuliaan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom warga kerajaan. Kita bicara tentang movement, kita bicara tentang mentoring, dan kita tahu bahwa dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, KLB. Tetapi perjalanan pada Elia dan Elisha, yaitu menuju ke Bethel. Sebelumnya, dia mencoba discourage. Hidup adalah ujian. Ujiannya apa? Discouragement. Cukuplah sampai di sana. Tidak, kata Elia. Kata Elisha, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, I will never leave you. Perkataan itu, kegigihan itu harus ada pada setiap kita. Ketika saya dilahirkan kembali 41 tahun yang lalu, saya seorang bayi. Bayi rohani, lalu jadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, baru jadi bapak-bapak seperti sekarang. Life is a journey. Demikian juga sampai di Bethel.
orang yang sampai ke Bethel itu secara rohani adalah KPR. Bukan kredit pemilikan rumah ya. KPR adalah Kristen penuh Roh Kudus. Either you are filled with the Spirit, baptized with the Spirit or not. Jangan nipu diri sendiri. Sebab Tuhan berkata kamu akan menerima power. Kamu akan terima dunamis, kuasa. Bukan cuma bahasa doa, itu bahasa roh. Banyak yang mengajarkan begitu. No, kamu akan terima kuasa. Kuasa menjadi apa? Martir bagi Tuhan Yesus. Dan di Bethel ada sekolah nabi. Ada the sons of the prophet, so-called. Yaitu murid-murid. Karena itu jangan puas cuma jadi muridnya Tuhan. Elisha mengejar yang lebih daripada murid. Dia mau menjadi ahli waris daripada yaitu Elia. Karena itu kalau orang sudah sampai ke Bethel, karunia-karunia roh akan bekerja pada dia. Saya masih ingat bagaimana saya mulai masuk dipimpin Roh Kudus. Bethel artinya the house of Elohim, the house of God. Demikian juga tidakkah kamu tahu kata Rasul Paulus bahwa tubuhmu bukan rohmu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Kalau kita mengerti bahwa Kristus di dalam kita, seluruh hidup kita akan berubah. Akan mengalir dari kita kekuatan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan. Semuanya saudaraku karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tetapi di sana ada dua golongan. Ada Elisha yang adalah anak ataupun putra daripada Elia. Dan ada cuma murid-murid. Karena itu saya melihat banyak gereja penekanannya kepada pemuridan. Which is good. Tetapi murid tidak menerima warisan. Yang menerima warisan adalah anak. Bahkan putra yang dewasa. Karena itu penuhlah engkau dengan Roh Kudus. Dibaptislah engkau dengan Roh Kudus. Saat-saat ini you can receive it even at your home. Di rumah saudara kan saudara bisa menerima itu. Ya, memang lebih bagus lagi yaitu kalau kita ibadah bersama-sama. Saya heran, banyak orang tidak berani datang ke pertemuan on-site. Padahal mereka pergi ke mall, mereka pergi ke ngopi, mereka pergi restoran rame-rame. Heran sekali. Karena itu carilah Tuhan selama dia bisa ditemui. Dan ketika engkau mengalami baptisan Roh Kudus, ketika engkau dilahirkan baru, itu pekerjaan Roh Kudus tentu saja. Tetapi jangan sampai di sana, maju lebih jauh. Saya dipenuhi Roh Kudus 2-3 bulan setelah saya dilahirkan kembali dan dibaptis dalam air. Dan pengalaman itu merubah seluruh hidup saya. Saya menjadi a powerful witness for Christ. Jadilah demikian. Jadi KPR, Kristen penuh Roh Kudus. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, kita sudah di penghujung daripada ibadah kita. Kita percaya kita sudah diberkati dan kita percaya kita selalu menjadi lebih daripada pemenang. Biarlah kita mau mengangkat tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tanda kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau serta menyertai engkau. Setiap langkah kehidupanmu, Tuhan selalu ada bersamamu. Dan setiap apa yang dikerjakanmu di dalam kebenaran, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menuntun setiap kaki yang menginjakan tanah, itu menjadi tanah pusakamu. Dan terimalah berkat ini daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Terimalah. Haleluya. Amin.